Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Umi Halwati selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai studi sejarah peradaban Islam. Berikut anggota kelompok kami. A. Pengertian sejarah peradaban Islam. Kata sejarah dalam bahasa Arab disebut tarikh dan sirah, atau dalam bahasa Inggris disebut history. Dari segi bahasa, al-tarikh berarti ketentuan masa atau waktu, sedangkan ilmu tarikh, ilmu yang membahas peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian, masa atau tempat terjadinya peristiwa, dan sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan menurut pengertian istilah, al-tarikh berarti sejumlah keadaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi pada diri individu atau masyarakat, sebagaimana benar-benar terjadi pada kenyataan-kenyataan alam dan manusia. Dalam bahasa Indonesia, sejarah berarti silsilah, asal-usul atau keturunan kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan ilmu sejarah adalah pengetahuan atau uraian peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah tidak hanya dipahami sebagai suatu rekaman peristiwa masa lampau, tetapi juga penalaran kritis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa masa lampau. Dengan demikian, unsur penting dalam sejarah adalah adanya objek peristiwa, adanya batas waktu, yaitu masa lampau, adanya pelaku, yaitu manusia, tempatnya, latar belakangnya, dan daya kritis dari peneliti sejarah. Dari pengertian demikian, kita dapat mengatakan bahwa yang dimaksud sejarah Islam adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh terjadi yang seluruhnya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dalam berbagai aspek. Di kalangan ahli sejarah terdapat perbedaan tentang kapan dimulainya sejarah Islam yang telah berusia lebih dari 14 abad ini. Di satu pihak menyatakan bahwa sejarah Islam Muslim dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul dan berada di Mekah atau 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Di lain pihak menyatakan bahwa sejarah Islam itu dimulai sejak lahirnya negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, atau tepatnya setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib. Timbulnya perbedaan di kedua belah pihak tersebut disebabkan karena perbedaan tinjauan tentang unit sejarah. Pihak pertama melihat bahwa unit sejarah adalah masyarakat. Masyarakat Muslim telah ada sejak Nabi Muhammad SAW menyampaikan seruannya. Malah jumlah mereka sedikit atau banyak tidak menjadi soal. Di samping itu, meskipun mereka belum berdaulat, tetapi sudah terikat dalam satu organisasi yang memiliki corak tersendiri. Sedangkan pihak kedua melihat bahwa niat sejarah itu adalah negara, sehingga sejarah Islam mulai dihitung sejak lahirnya negara Madinah. Perbedaan pendapat tersebut akan mencerminkan pada bagian periodisasi sejarah kebudayaan Islam yang dikemukakan oleh para ahli, terutama dalam hal tahun permulaan sejarah Islam pada periode pertama
atau biasa disebut periode klasik, dan bahkan ada yang menyebut sebagai periode praklasik, guna mengisi babakan sejarah Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam periode klasik tersebut. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution juga telah membagi sejarah Islam secara garis besar ke dalam 3 periode besar, yaitu pertama, periode praklasik dari tahun 610 sampai dengan 650 Masehi yang meliputi 3 fase, yaitu fase pembentukan agama, fase pembentukan negara, dan fase praekspansi. Kedua, periode klasik dari tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode klasik merupakan kemajuan Islam dan dibagi ke dalam 2 fase, yaitu pertama, fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. Kedua, fase disintegrasi. Ketiga, periode pertengahan dari tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Periode pertengahan juga dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase ketiga kerajaan besar, yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Keempat, periode modern dimulai dari tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Berikut uraian masing-masing fase. 1. Fase praklasik. Fase praklasik dibagi menjadi 3, yaitu A. Fase pembentukan agama di tahun 610 sampai 622 Masehi. Pada fase ini Nabi Muhammad SAW melakukan kegiatan pembentukan akidah dan pemantapannya serta pengalaman ibadah di kalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan wahyu-wahyu berikutnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memperkenalkan Islam kepada masyarakatnya di Makkah. Berdasarkan wahyu tersebut, dakwah yang beliau lakukan melalui 3 tahapan, yaitu pertama, memperkenalkan Islam secara rahasia, dalam arti terbatas, pada keluarga terdekat dan teman-teman akrabnya. Melalui pendekatan pribadi, tahap ini dilakukan secara hati-hati, sehingga tidak menimbulkan kejutan di kalangan masyarakat. Namun, hasilnya cukup memadai. Terbukti beberapa keluarga dan teman terdekatnya berhasil masuk Islam. Kedua, dilakukan dengan semi rahasia, dalam arti mengajak keluarganya yang lebih luas dibandingkan pada tahap pertama, terutama keluarga yang bergabung dalam rukun Bani Abdul Muthalib. Terdapat di Quran surat Asy-Syu'ara 214. Ketiga, dilakukan secara terbuka dan terang-terangan di hadapan masyarakat umum dan luas. Terdapat di Quran surat Al-Hijr ayat 94. Pada tahap ini Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya menghadapi oposisi dari berbagai pihak, bahkan mendapatkan siksaan berat sebagaimana mengakibatkan kematian. Sungguh pun demikian, akidah mengikuti Nabi tetap kokoh dan tidak luntur dalam menghadapi oposisi tersebut. B. Fase pembentukan negara di tahun 622 sampai 632 Masehi. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib di Madinah, didahului dengan usaha mempengaruhi para peziarah Ka'bah di Mekah agar mereka masuk Islam. Di antara mereka banyak yang berasal dari kabilah Khazraj dan Aus di Yasrib, Madinah. Ternyata sebagian mereka menyambut baik atas seruan dan ajakan Nabi Muhammad tersebut, yang pada gilirannya menyatakan diri masuk Islam serta diikuti dengan perjanjian kesetiaan mereka kepada agama Islam dan Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan Perjanjian Aqobah. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu 1. Mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan berkumpulnya umat Islam secara gotong royong. Kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Ketiga,
membuat perjanjian persahabatan toleransi antara intern umat Islam dan antar umat beragama. Dan yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Karena itu, terbentuklah masyarakat yang disebut negara kota dengan membuat konstitusi di dunia. C. Fase praklasik di tahun 632 sampai 650 Masehi merupakan fase ekspansi pertama pendahuluan yang pada dasarnya dapat dibagi ke dalam 4 fase, yaitu fase konsolidasi Abu Bakar sebagai khalifah Islam pengikut Rasulullah SAW di tahun 632 Masehi harus menghadapi suku-suku bangsa Arab yang tidak mau lagi tunduk kepada Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya tidak mengikat lagi. Setelah beliau wafat, selanjutnya mereka mengambil sikap menentang Abu Bakar, ingkar kepada pemerintah Islam, tidak mau membayar dinar. Karena itu Abu Bakar menyelesaikannya dengan perang Riddah melawan kaum separatis di bawah komando Khalid bin Walid, dan kemenangan di pihak Abu Bakar, umat Islam. Yang kedua, fase pembuka jalan, di mana setelah selesai perang dalam negeri tersebut konsolidasi, Abu Bakar mulai mengirim kekuatan-kekuatan di luar Arabia. Khalid bin Al-Walid memimpin tentara yang diantar ke Irak, wilayah Bizantium, dan dapat menguasai Al-Hirah di tahun 634 Masehi. Bersama dengan itu, ke Suriah, Iran, dikirim tentara di bawah pimpinan 3 jenderal, Amr ibnu Ashar, Yazid ibnu Abi Sofyan, dan Syurahbil ibnu Hasanah, dan ditunjang oleh pasukan Khalid sehingga dapat menguasai kota Ajinadin dan Fiqh. Ketiga, fase pemerataan jalan, di mana usaha-usaha yang dirintis oleh Abu Bakar untuk membuka jalan ekspansi kemudian dilanjutkan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab di tahun 634 sampai 664 Masehi. Pada zaman Umar inilah gelombang ekspansi pertama terjadi. Kota Damaskus jatuh di tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk. Daerah Suriah jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan adanya gelombang ekspansi pertama ini, menurut istilah kami, fase perantara jalan ekspansi, maka kekuatan Islam di bawah Khalifah Umar telah meliputi selain semenanjung Arabia, juga Persia, Suriah, Irak, Persia, dan Mesir. Yang keempat, fase jalan buntu, yaitu pada zaman Utsman bin Affan di tahun 644 sampai 656 Masehi, sehingga Khalifah ketiga pada zaman Ali bin Abi Thalib di tahun 656 sampai 661 Masehi. Khalifah keempat pada zaman Utsman, meskipun Tripoli, Ciprus, dan beberapa daerah lain dikuasai, tetapi gelombang ekspansi pertama berhenti sampai di sini, karena di kalangan umat Islam mulai terjadi perpecahan mengandung masalah pemerintahan, dan dalam kekacauan yang timbul itu Utsman mati terbunuh. Selanjutnya diganti oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi mendapat tantangan dari pendukung Utsman, terutama Muawiyah, gubernur Damaskus dari golongan Talhah dan Zubair di Mekah, dan kaum Khawarij, dan Ali sebagaimana Utsman juga terbunuh. Periode klasik dari tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. A. Fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. Masa klasik merupakan masa kemunculan Islam dan peradaban Islam mencapai puncak kejayaan. B. Fase disintegrasi,
dari tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi, merupakan fase di mana pemisahan diri dinasti-dinasti dari kekuasaan pusat dilanjutkan dengan perebutan kekuasaan antara dinasti-dinasti tersebut untuk menguasai satu sama lain. Misalnya, yang pertama, dinasti Buaihi yang menguasai daerah Persia dikalahkan oleh Saljuk pimpinan Tughril-Beg tahun 1076 Masehi. Yang kedua, dinasti Saljuk waktu dipimpin Nizamul Mulk dikalahkan oleh dinasti Hashashin pimpinan Hasan ibnu Sabah yang meskipun dinasti Saljuk masih sempat berdiri, tetapi akhirnya dikalahkan total pada Perang Salib oleh Paus Urban II dari tahun 1096 sampai dengan 1099 Masehi. Periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. A. Fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi merupakan fase kemunduran peradaban umat Islam karena filsafat dan ijtihad mulai dijauhkan dari umat Islam sehingga ada kecenderungan akal dipertentangkan dengan wahyu iman dengan ilmu dunia dan akhirat. Para penguasa terbuai dengan kemewahan yang sudah dirasakan sehingga lupa melanjutkan tradisi keilmuan yang dibina sejak zaman klasik. Akibat umat Islam tenggelam ke dalam lembah kehancuran, kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. B. Fase 3 Kerajaan Besar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Kerajaan Utsmani atau Ottoman Empire di Turki, kerajaan Safawi di Persia, kerajaan Mughal di India. Setelah kejatuhan Baghdad, politik Islam sempat mengalami kemajuan di 3 kerajaan besar, kerajaan Utsmani atau Ottoman Empire di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Kemajuan pada masa ini dalam bentuk literatur dan arsitek. Masjid-masjid dan gedung-gedung indah yang didirikan di zaman ini masih dapat dilihat di Istanbul, di Tebris, Isfahan, serta kota-kota lain di Iran. Delhi Safawi dihancurkan oleh tiga kerajaan ini tidak mampu bertahan lama. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan suku bangsa Afgan dan daerah kekuasaan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan Raja India. Kekuatan militer dan kekuatan politik umat Islam menurut umat Islam dalam keadaan kemunduran drastis. Akhirnya Napoleon pada tahun 1798 Masehi menduduki Mesir sebagai salah satu pusat Islam. Periode modern di tahun 1800 Masehi dan seterusnya. Kedudukan Napoleon di Mesir memberikan kesadaran baru di kalangan umat Islam. Pada awal abad ke-19, pemikir dan ulama Islam mulai menyadari ketertinggalan umat Islam, antara lain pemikir Afghanistan dan Mesir seperti Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Toha Hussein, dan lainnya memulai mencerahkan pemikiran umat Islam dengan mengembangkan berbagai ijtihad dalam Islam. Untuk materi selanjutnya yaitu studi Islam kontemporer. Hakikat kontemporer. Pemikiran Islam kontemporer umumnya ditandai dengan lahirnya suatu kesadaran baru atas keberadaan tradisi di satu sisi dan keberadaan modernitas di sisi yang lain.
serta bagaimana sebaiknya memandang keduanya. Maka tradisi dan modernitas Al-Turath wal Al-Hadasah merupakan isu pokok dalam pemikiran Islam. Islam modernis yang menggilas tradisi demi pembaharuan. Pemikiran Islam kontemporer melihat bahwa Turath adalah prestasi sejarah, sementara Hadasah adalah realitas sejarah. Pembaharuan tidak bisa menekan Turath apalagi menafikannya, hanya demi pembaharuan. Keduanya, Turath dan Hadasah, merupakan bisa dibaca secara kreatif dengan sadar dengan model pembacaan kontemporer. Qiraah Mu'asahirah. Paparan seorang alumnus Islamic Studies MSc Universitas Montreal, Kanada tentang perkembangan ideologi gerakan pemikiran Islam kontemporer menyiratkan bahwa sejarah perkembangan pemikiran merupakan fenomena dialektika di mana sebuah pemikiran selalu ditimpali, dilanjutkan dan dengan pemikiran yang lain. Reformisme misalnya berpandang bahwa Islam adalah sistem keyakinan yang sempurna dan fleksibel untuk mengakomodir perkembangan modern, sedangkan Salafisme mengatakan hal yang berbeda, bahwa sumber Islam yang otentiklah yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Pola-pola sikap beragama umat Islam. Yang pertama, fundamentalisme memiliki berbagai bentuk dan berkaitan erat dengan orientasi ideologi lain seperti revalisme, Islamisme atau neofundamentalisme atau radikalisme serta salafi. Perbedaan terletak pada watak perjuangan, namun substansinya sama-sama tegas menolak ideologi barat dan ingin menghadirkan Islam sebagai satu-satunya solusi atas hidup, tapi level dan gaya perjuangan mereka berbeda-beda. Fundamentalisme misalnya lebih menonjolkan watak politiknya. Pandangan fundamentalisme senada dengan salafisme, namun kurang simpatik terhadap fikih. Gagasannya lebih ditekankan pada Islam sebagai agama dunia dan negara. Neofundamentalisme yang merupakan bentuk mutakhir dari fundamentalisme lebih cenderung melakukan tindakan langsung terhadap kasus-kasus tertentu. Semua itu merupakan bentuk fenomena dialektika di mana satu pandangan merupakan koreksi atas pandangan yang lain. Yang kedua, Islam liberal. Istilah Islam liberal pertama kali digunakan oleh para penulis barat seperti Leonard Binder dan Charles Kurzman. Namun dalam konteks Indonesia ada buku khusus yang ditulis oleh Greg Barton pada tahun 1995 mengenai kemunculan pemikiran liberal di kalangan pemikir Indonesia. Yang ketiga, Islam modernis. Pada dasarnya merupakan dialektika antara kelompok fundamentalis dan kelompok liberal. Kelompok ini tidak menafikan Turath Islam, bahkan menjadikan Turath Islam sebagai landasan untuk meraih kejayaan Islam kembali. Namun realitas kehidupan sekarang ini juga mendasari pemikiran mereka untuk meraih kejayaan tersebut. Artinya berpanduan antara keduanya. Tetapi terkadang kelompok ini lebih cenderung penggunaan akal dan logika terlalu banyak sehingga ada di antaranya yang tergolong liberal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.